Komisi Yudisial memberhentikan tetap 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman dan perilaku hakim. Selain itu, KY dan DPR akan mengajukan kepada Mahkamah Agung agar 3 hakim tersebut terkena sanksi pidana. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial terkait kasus vonis bebas Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Usai KY melakukan pemeriksaan, 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur terbukti melakukan pelanggaran berat telah diberhentikan. Selain itu, DPR juga akan segera menggelar rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung guna mendorong kasus ini mendapat sanksi pidana. Di mana ada korban tewasnya atau meninggalnya almarhumah Dini Sera Afriyanti di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus tersebut alhamdulillah sudah direspon dengan cepat oleh KY mitra kami. Ya, tadi Ketua KY langsung mengumumkan bahwa dalam kasus tersebut 3 hakim sudah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan. Ya. Nah, tentu nanti ada MKH, tapi di MKH itu KY ada 4 orang dan sisanya hakim Mahkamah Agung. Saya ada komunikasi dengan Pak Dasko, berikutnya kami akan mengagendakan rapat dengan Mahkamah Agung. Dan pada kesempatan tersebut kami meminta agar Bawas diajak ya untuk hadir untuk memastikan putusan yang dibuat KY hari ini tidak berubah. Kami juga tadi mendorong KY untuk mencari potensi pelanggaran pidana. Karena apa yang dibacakan dengan apa yang ditulis berbeda, ya pasti ada pemalsuan. Itu yang kami sampaikan dan kami akan merekomendasikan kepada Polri untuk. Sementara itu, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investasi Joko Sasmito menyampaikan bahwa para hakim tersebut membacakan fakta dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara. Selain itu, para hakim juga dalam membacakan pertimbangan hukum penyebab kematian korban Dini Sera, berbeda dengan hasil visum et repertum serta keterangan saksi ahli. Joko menambahkan, para hakim tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung, atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV yang diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pembacaan putusan. Ini putusan bebas ini kan mendapat perhatian publik dan media yang luar biasa. Oleh karena itu Komisi Yudisial ya mengambil langkah-langkah cepat ya, walaupun waktu itu belum ada laporan pelapor, tetapi Komisi Yudisial sudah menerjunkan tim investigasi dan pengawasan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dan dilakukan oleh para terlapor. Nah, kemudian oleh karena itu KY tadi juga mendapat apresiasi ya dari Komisi 3 DPR RI bahwa bisa ditangani dengan cepat ya, bahkan kurang dari 1 bulan. Ini sebagai janji saya bahwa sidang pleno itu akan diputus di bulan Agustus ini, dan alhamdulillah tadi pagi sudah diputus dan sudah dilaporkan kepada Komisi 3 DPR RI terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor. Itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya diketahui sanksi pemberhentian tetap diberikan oleh Komisi Yudisial terhadap 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman dan perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. Pemecatan tersebut berdasarkan pembahasan pada rapat pleno yang diikuti oleh semua anggota KY berjumlah 7 orang. Tim Batam TV mengabarkan.